Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada, semoga senantiasa dalam limpahan nikmat, curahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan setelah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala selanjutnya bersyukur, dan selanjutnya adalah memanfaatkan segala nikmat itu untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat disayangkan kita hidup dengan nikmat yang Allah berikan, tapi hidup kita alihkan kepada kemaksiatan-kemaksiatan, menentang segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tentu salawat dan salam kehadiran kita Nabi Muhammad SAW, manusia yang sangat luar biasa yang Allah titipkan kepada kita, khususnya umat Islam. Padahal Rasulullah SAW juga diutus kepada seluruh manusia di permukaan bumi tentunya. Jadi menjadi hal yang harus sebenarnya bagi kita untuk taat kepada Rasulullah SAW, cinta kepada Rasulullah SAW, dengan cara tentunya ikutlah apa yang disampaikan oleh Rasulullah melalui hadis-hadisnya, melalui perilakunya, sunnah-sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun tentunya berada, semoga senantiasa ya pantau terus kajian-kajian Islam di seputaran bulan suci Ramadan ini. Tentunya juga masih pantau kepada media kami Warna Nabilah.channel tentunya. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada, ada satu hal yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, menjadi satu kebiasaan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui hadisnya. Hadis Rasulullah mengatakan, sumu tasihu, berpuasalah engkau supaya engkau sehat. Sepintas memang agak sedikit susah diterima. Kenapa? Biasanya kalau orang puasa itu cenderung lemas. Orang berpuasa tidak punya energi. Orang berpuasa cenderung tidak mampu melakukan apa-apa. Biasanya begitu. Kenapa begitu? Karena ada beberapa asupan gizi ke dalam tubuh kita terhambat karena kita tidak makan pada siang hari, tidak minum ya, dan lain sebagainya. Tapi perlu kita ketahui, sabda Rasulullah SAW ini luar biasa. Kalau kita buat satu analogi, misalkan begini. Sebuah mesin motor, mobil, dan lain sebagainya itu kalau dipanasin terus-menerus atau di-on-kan terus-menerus, dihidupkan terus-menerus, maka akan ada waktunya dia akan jim, hancur mesin, panasnya berkelebihan. Kemudian begitu juga hal yang lain, dan juga cenderung kepada tubuh kita. Kalau senantiasa kita tidak ada henti-hentinya untuk mengonsumsi makanan, bahkan sebenarnya kalau kita teliti, walaupun memang ini bukan aturan yang baku ya, kita di Indonesia cenderung kalau makan tuh 3 kali sehari, pagi, siang, sore. Antara pagi ke siang itu aja ada jeda. Ya, ada jeda, artinya ada jarak yang memisah antara makan siang, makan pagi, sarapan, atau makan siang. Artinya tidak bisa kita terus-menerus makan saja kan? Kenapa? Karena memang tidak sanggup. Ada masanya kita itu berhenti gitu. Maka Rasulullah SAW katakan, sumu tasihu, berpuasalah supaya kamu sehat. Karena apa? Karena seputaran daripada kehidupan kita sehari-hari itu mengkonsumsi makanan yang berbagai macam jenis. Bahwa ada yang lucu nih kalau kita ingat. Makhluk di permukaan bumi ini yang paling congok itu, yang paling serakah itu ya kita manusia ini. Coba kalau kita lihat ke sekeliling kita, makhluk-makhluk yang Allah ciptakan seperti, maaf ya, kaki 4 misalkan, ya sapi, kambing, dan lain sebagainya. Apa makanan sapi? Rumput doang, nggak makan daging dia. Apa makan kambing? Ya rumput doang, nggak makan yang lain. Paling ya minum ya, kalau minum itu semua makhluk pasti minum. Tapi kalau untuk makan, mereka terbatas dengan makanan yang sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kita manusia sebagai makhluk yang berakal justru segala bentuk kita makan. Ya, mulai dari tumbuhan kita makan, hewan-hewan semua kita makan, kecuali yang diharamkan Allah tentu ya. Kalau ibarat peribahasa orang Medan katanya, semua makan, kecuali semua yang berkaki 4 dimakan kecuali kursi dan meja. Ya, artinya gitu. Jadi dengan begitu banyaknya asupan yang kita makan, tentu akan ada letih atau titik jenuh dari metabolisme tubuh kita. Maka ketika kita berpuasa, itu akan membuat dia istirahat. Maka Rasulullah SAW, puasalah kamu supaya kamu sehat, itu akan membentuk salah satu metabolisme kita terhenti sejenak, istirahat sejenak.
Apapun kalau tidak disertai dengan istirahat tentu akan membuat metabolisme tersebut rusak. Jadi kaum muslimin kaum muslimah dimanapun tentunya berada, puasa ini jangan kita jadikan beban, ya, jangan jadikan satu masalah. Bahwa sebenarnya puasa itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, menjadikan kita lebih sehat, lebih baik, lebih terarah. Kita ingat bahwa semua makhluk di permukaan bumi ini juga puasa, ya. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, firman-Nya yang sudah dihafal oleh seluruh kaum muslimin barangkali. Ini ayat ini sangat masyhur. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lihat ayat ini. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan kepada engkau berpuasa. Artinya kalau orang-orang beriman tentu yang dimaksud adalah kita. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan juga beriman kepada kitab dan juga beberapa rukun iman tertentu ya yang sudah disebutkan. Selanjutan daripada ayat tadi mengatakan wa 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Begitu juga kepada generasi umat sebelum kamu. Jadi jangan dipikir puasa ini hanya kewajiban orang Islam saja. Begitu juga generasi-generasi umat sebelumnya, itu berpuasa mereka, berpuasa. Orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita juga puasa. Saya pernah melihat beberapa literatur ya, seperti agama kita, teman-teman kita yang non-muslim, khususnya agama Nasrani, mengatakan bahwa puasanya Nabi Isa alaihissalam itu 40 hari. Ya, 40 hari. Ini salah satu apa? Bahwa puasa itu tidak diwajibkan kepada kita saja. Diwajibkan juga bagi orang-orang yang tidak sama keyakinan dengan kita. Hanya saja cara dan kaifiat yang dituntunkan oleh Nabi dan Rasul berbeda. Ya, setiap waktu, setiap zaman itu berbeda. Sebagaimana Rasulullah SAW, ya kita dituntunnya puasa mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Selepas itu boleh. Apa yang dilarang ketika siang hari boleh dilakukan malam hari. Misalkan nggak boleh makan siang, malam boleh. Nggak boleh minum siang, malam boleh. Nggak boleh bercampur suami istri siang, malam boleh. Gibal aja. Apalagi dalam gibal, bahasa Medan bro, sorry. Apalagi ayat Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, "Ukhilla lakum lailatas siyami rafasi ila nisaikum hunna libasulakum wa antum libasulahunna." Ukhilla, dihalalkan bagi engkau menyentuh istrimu pada malam bulan suci Ramadan. Mereka selimut bagimu dan kamu juga selimut bagi mereka. Jadi tidak ada yang dilarang. Jadi jangan dikira bahwa puasa ini menjadi beban. Khususnya anak-anak peserta didik misalkan yang masih tahap-tahap belajar, melatih diri untuk berpuasa. Hajar saja, puasa saja. Kenapa? Puasa itu akan melatih kita untuk senantiasa sehat. Seluruh perangkat tubuh kita akan disehatkan, diistirahatkan dia. Nanti ada masanya kita makan. Tentu Allah Subhanahu Wa Taala tidak mungkin menyengsarakan hambanya. Ya, jangan dikira oleh sebagian orang puasa itu menyengsarakan ya bagi masyarakat, bagi seorang hamba. Tidak. Puasa itu justru menyehatkan. Jadi beberapa orang berasumsi bahwa kenapa sih orang-orang Islam tuh ini perlu juga kita jelasin ya. Kenapa sih orang-orang Islam tuh puasa? Apa manfaatnya puasa? Itu kan menyiksa diri, zolim. Jadi ada dulu ketika saya di kampung itu dibilang kepada saya itu, mana saya ada anak kecil, Pak Ustadz puasa ya? Saya bilang iya, saya puasa. Puasa itu nggak makan nggak hidup, nggak minum. Iya, nggak makan nggak minum. Apa jawabannya? Matilah. Tidak sampai mati karena kita ada batasnya, pagi sampai sore. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul aswadu minal fajri sum'ati masyama ilal lail. Jadi kita puasa pagi sampai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Setelah itu sudah segalanya yang tidak dibolehkan oleh Allah dibolehkan. Jadi intinya tadi bahwa puasa itu sehat. Kemudian puasa itu membuat kita lemas. Tidak. Kita tahu, semua kaum muslimin tahu bahwa perang Badar itu kapan terjadi? Bulan Ramadan. Fathul Mekah itu kapan terjadi? Bulan Ramadan. Jadi banyak terjadi peperangan itu di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena memang posisi perang itu posisi puasa itu bukan menjadikan orang lemah. Justru ketika giroh ibadah kita tinggi, kita semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala, maka semangat hidup kita tinggi. Maka yang sangat salah sekali ya kalau ada di antara kita ketika puasa tuh lemes-lemesan, ketika puasa banyak tidur, habis subuh tidur, ya kan? Kemudian nanti habis zuhur ngantuk tidur lagi, habis asar tidur lagi. Akhirnya apa? Keterbalikan. Malam
malam dia begadang, siang dia tidur-tiduran. Itu terbalik. Yang dimasukkan puasa mensehatkan diri adalah betul-betul sebagaimana hadis Rasulullah yang sudah masyhur juga disampaikan oleh mubalik-mubalik, bahwasanya puasa itu siapa saja yang puasa dengan penuh keimanan dan juga perhitungan. Ingat kata yang digunakan oleh Rasulullah di situ adalah kata ihtisaban, artinya menggunakan kata-kata hitungan. Artinya perhitungan itu tidak boleh meleset sedikit pun. Maksudnya orang-orang yang berpuasa adalah orang-orang yang memperhitungkan setiap menitnya, setiap detiknya, setiap jamnya dari semua yang dia jalani adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai asumsi kita menerjemahkan bahwa walaupun ini sebahagian dikatakan adalah hadis dhaif ya, bahwa tidurnya orang puasa adalah ibadah, tapi bukan berarti harus tidur terus-terusan. Kalau tidur terus-terusan itu bukan ibadah, tapi latihan mati namanya. Ya, kalau latihan mati tidur terus kan latihan mati. Karena orang mati itu seperti tidur. Tapi maksudnya bahwa berkegiatanlah, beraktivitaslah, gali segala bentuk karunia-karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita puasa yang niat kita sehat tadi tentu menjadi diri kita menjadi sakit ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, baik sakit secara fisik dan juga sakit secara nilai-nilai ibadah puasanya. Kemudian selanjutnya bahwa yang membuat kita juga sehat menjalani puasa adalah jangan terlalu serakah ketika puasa. Ini kadang-kadang kita Masya Allah, Subhanallah, Nauzubillah, karena takutnya kita menahan lapar dari pagi sampai sore, pagi-pagi itu dihabisin semua di atas meja, yang nasinya sudah satu piring, yang kurmanya lagi, yang minumnya lagi tambah, sehingga apa? Sakit perut. Itu membuat bahkan kita tidak sehat lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika puasa itu sangat sederhana. Kadang sahur dengan 3 butir kurma, kemudian sepotong roti sudah cukup. Ya, berbuka puasa juga begitu. Jangan ketika berbuka puasa semuanya dimakan sehingga perut sakit. Ya, lambung kita dari pagi sampai sore itu sudah mengkerucut dia. Kenapa? Karena dikosongkan memang, diistirahatkan dia. Ketika sore kita paksa dia menampung banyak makanan, maka bisa jadi tidak sehat. Ya, tidak sehat, tidak mendatangkan manfaat justru. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun tentunya berada, jangan sampai serakah ya, baik dalam sahur, baik dalam berbuka. Ini tip yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepertiga lambung kalian itu, kata Rasulullah, itu untuk makan. Sepertiganya lagi, kata Rasulullah, untuk minum. Sepertiga lagi, kata Rasulullah, untuk bernapas. Jadi kalau bernapas itu emang bernapas pakai lambung? Tidak. Tapi kalau lambungnya penuh naik ke atas, justru menghimpit paru-paru. Maka orang kalau kekenyangan susah napas, ya kan, kayak mau demam ya, kayak mau demam. Orang yang kekenyangan kali pasti begitu. Akhirnya dia tidak akan mendatangkan kesehatan puasa itu baginya. Maka kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun tentunya berada, kata Rasulullah, puasalah kamu maka engkau akan sehat. Maka sebenarnya sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan ini ada kiat-kiat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya adalah membiasakan puasa di hari Senin dan Kamis. Ketika kita sudah biasa setiap tahunnya, maka ketika kita sampai di bulan suci Ramadan, kita akan sudah tidak terkejut lagi. Fisik kita tidak terkejut, lambung tidak terkejut, dan juga nafsu kita tidak terkejut. Karena kalau tiba-tiba dipaksa bulan puasa Ramadan, semua yang terasa tidak enak jadi enak. Ya kan? Iya enggak? Iya, pasti begitu. Karena kalau sudah namanya puasa, itu banget air putih itu rasanya kayak air jam-jam tuh. Ya, seger banget ya, kita bayangkan kayak esnya. Tapi kalau misalkan kita sudah tidak berpuasa, kita sudah buka, rasanya semuanya biasa saja. Itu ujian daripada puasa. Semoga dengan menjalankan ibadah bulan suci Ramadan, berpuasa dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan Allah Subhanahu wa taala perlindungan yang sangat luar biasa darinya, pahala yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang paling penting adalah mensehatkan diri kita, mensehatkan fisik kita, mensehatkan badan kita supaya semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat dan fit. Kalau kita sehat, tentu ibadah apapun bisa kita lakukan dengan paripurna, dengan sehat, dengan semangat ya. Itu saja barangkali kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun tentunya berada. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat, keilmuan, tambahan-tambahan wawasan baru. Kalau yang sudah tahu mungkin menjadi pengingat kembali. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.